Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang hukum sholat, hikmah sholat, dan keutamaan sholat. Pembahasan pertama, hukum sholat. Sholat itu wajib bagi setiap mukmin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya pada beberapa ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqimus sholah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan." Maka dirikanlah sholat itu sebagai biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat sebagai pondasi kedua dari 5 pondasi Islam. Beliau bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Islam itu didirikan atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hukum orang yang tidak mengerjakan sholat secara syar'i diancam hukuman mati, adapun orang yang meremehkannya masuk dalam kategori fasik. Pembahasan selanjutnya, hikmah sholat. Sebagian hikmah disyariatkannya sholat adalah bahwa sholat itu dapat membersihkan jiwa, dapat menyucikannya, dan menjadikan seorang hamba layak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan berada dekat dengannya di surga. Bahkan sholat juga dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Pembahasan selanjutnya, keutamaan sholat. Untuk mengetahui keutamaan dan keagungan sholat, cukuplah kita membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut. Pertama, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Pokok terpenting dari segala perkara dalam Islam dan tiangnya adalah salat, serta puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah." Yang membedakan antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukannya, maka mereka telah melindungi harta dan jiwanya dariku, kecuali karena hak Islam dan hisab perhitungan amal mereka diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Keempat, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amalan apa yang paling utama, beliau menjawab, as-salatu liwaqtiha, mengerjakan salat pada awal waktunya. Hadis riwayat Muslim. Kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masalus salawatil khamsi kamasali nahrin azbin ghamrin bi babi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yaumin khamsa marrat fama tarawna dhalika yubqi min darnihi. Qalu la syai'a. Qala fa inna salawatil khamsa tudhibu dzunuba kama yudhibul ma'u ad-daran. Perumpamaan salat 5 waktu ibarat sebuah sungai tawar yang deras yang ada di dekat pintu rumah salah seorang dari kalian, yang ia mandi di dalamnya sebanyak 5 kali setiap hari. Maka apakah kalian melihat adanya kotoran yang tersisa padanya? Para sahabat berkata, tidak ada sedikit pun. Beliau melanjutkan, sesungguhnya sholat 5 waktu dapat menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air dapat menghilangkan kotoran. Hadis riwayat Muslim. Keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min imri'in muslimin tahzuruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika ad-dahra kullah. Tidaklah seorang muslim yang ketika tiba waktu sholat fardu dia membaguskan wudunya dan kekhusyuannya serta rukuknya, melainkan sholat itu menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lewat selama dia tidak berbuat dosa besar, dan itu sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad.